Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah kumpulkan pada hari ini sama-sama. Allah berikan kita kesempatan untuk berbagai macam kebaikan. Di antaranya Allah berikan kita nikmat masih sampai saat ini umur untuk menunaikan ibadah saum, ibadah puasa, dan kita masuk pada tanggal 12 Ramadan, dan pada hari ini juga Allah berikan kita kesempatan, kenikmatan untuk mencari ilmu atau ilmunya agamanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak bisa hadir atau mendapatkan keutamaan duduk di majlis ilmu, akan tetapi kita mendapatkan kenikmatan mengaji lewat streaming ataupun lewat media sosial. Ikhwani rahimakumullah, salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi yang begitu sangat luar biasa, Nabi yang begitu sangat istimewa, tidak lain tidak bukan keberkahan semoga melimpah kepada kita lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, kemarin kita telah menceritakan sedikit daripada pembukaan daripada manaqib Sayyidatuna Ummuna Khadijatul Kubra, yaitu Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijatul Kubra binti Khuwailid, yang begitu luar biasa, seorang wanita yang sangat istimewa, wanita yang sangat luar biasa, wanita yang sangat agung, wanita yang sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, dimanapun berada, khususnya saudari-saudari kita yang akhwat yang mendengarkan daripada kisah Sayyidatuna Khadijatul Kubra, jadikanlah beliau sebagai sosok idola kita, jadikanlah beliau sebagai panutan seorang wanita, dan jadikanlah kehidupan beliau sebagai pelajaran sejarah yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita setelah menjadi seorang istri daripada suami kita. Sayyidatuna Khadijatul Kubra adalah satu-satunya wanita yang dicintai sama Nabi, dan Nabi tidak menikah ketika beliau bersamanya. Wanita satu-satunya yang menjadikan tujuan hidupnya, kehidupannya hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai satu-satunya yang ada di dalam hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidatuna Khadijatul Kubra adalah wanita yang mendapatkan salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang mendapatkan salam daripada Allah, wanita yang mendapatkan salam dan membuat iri seluruh para wanita yang ada. Bagaimana tidak? Dia mendapatkan salam langsung daripada Allah, saking memiliki kemuliaan yang agung. Wanita yang benar-benar menjadikan hidupnya hanya untuk baginda Nabi Muhammad, bukan hanya sekedar lisan saja, tetapi beliau praktekkan dan beliau amalkan di dalam kehidupan beliau. Ikhwani rahimakumullah, sama kita ketahui, kemarin pun kita sudah menjelaskan, baginda Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidatuna Khadijah. Umur Sayyidatuna Khadijah saat tersebut adalah 40 tahun, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat tersebut adalah umurnya 25 tahun. Seorang pemuda yang dikenal dengan Al-Amin, seorang pemuda dikenal dengan akhlak yang luar biasa, seorang pemuda dikenal dengan kejujurannya, seorang pemuda dikenal dengan kecerdasannya. Namun Nabi Muhammad bukan seorang saudagar kaya, namun Nabi Muhammad bukan dari keluarga yang kaya raya, tetapi Sayyidatuna Khadijah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pendamping hidupnya, dikarenakan akhlak yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang jika bakal menjadi rasul, menjadi nabi, menjadi utusan dan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, ketika Nabi menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, maka Sayyidatuna Khadijah beliau berbicara kepada baginda Nabi Muhammad, "Wahai suamiku, wahai kekasihku, wahai pujaanku,
hari ini aku sebagai istrimu, dan mulai hari ini seluruh hartaku, seluruhnya, rumahku, hartaku, semuanya aku telah berikan kepadamu dan aku peruntukkan untukmu. Bahkan mulai ketika aku menjadi istrimu, saat itu pula aku menjadikan diriku sebagai budak sahaya untuk dirimu, wahai Rasulullah. Ini bukan hanya sekedar ucapan saja, ini bukan hanya sekedar lisan saja, ini bukan sekedar hanya omongan saja, tapi seluruhnya dipraktekkan oleh Sayyidatuna Khadijah dan menjadikan kenyataan. Ketika Nabi menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, hiduplah Nabi dengan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra, kehidupan yang begitu sangat luar biasa. Dan semua harta Sayyidatuna Khadijah memang diberikan kepada Rasulullah SAW, sampai seluruhnya diberikan, dan sampai Nabi Muhammad Allah angkat menjadi Rasul dan menjadi seorang Nabi dan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang diberikan oleh Sayyidatuna Khadijah dipakai untuk silaturahmi, dipakai untuk berdakwah, dipakai untuk menolong orang, dipakai untuk keperluan agama dan lain sebagainya, sampai Nabi Muhammad SAW dan Sayyidatuna Khadijah tidak memiliki apapun yang tersisa, bahkan di dalam rumah yang sangat sederhana. Ada suatu cerita menarik. Suatu ketika Sayyidatuna Khadijah sedang menyusui putri beliau Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Nabi SAW sudah menjadi Rasul. Ketika beliau pulang ke rumahnya, bertemu dengan Sayyidatuna Khadijah, bercengkerama dengan Sayyidatuna Khadijah, melihat putrinya Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Khadijah Kubra ketika itu sedang memberikan ASI kepada putri Rasulullah yang bernama Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Ketika Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra disusui oleh Sayyidatuna Khadijah, saat tersebut Nabi Muhammad melihat air susunya Sayyidatuna Khadijah itu bercampur dengan darah. Kenapa sedemikian rupa? Karena Nabi dan Sayyidatuna Khadijah dikatakan saat tersebut beliau 3 hari belum makan. Nabi dan Sayyidatuna Khadijah, juga Sayyidatuna Fatimah dan seluruh keluarga Nabi, putra-putri Nabi yang ada di situ, putrinya Nabi, keluarga anak-anak Nabi, saat tersebut 3 hari mereka belum makan dan belum kemasukan makanan apapun di dalam perut mereka. Dan Sayyidatuna Khadijah ataupun Nabi Muhammad tidak punya apapun yang bisa dimakan. Namun seorang putri yang masih bayi diasupi ASI, diberikan ASI, namun ASI tersebut keluar, namun bercampur dengan darah. Ketika keluar darah, diambil Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, digendong sama Rasulullah. Ketika tertidur, maka Sayyidatuna Fatimah ditaruh di sebelah kanan. Adat kebiasaan Nabi selalu tidur di bangkunya Sayyidatuna Khadijah. Tidurlah Nabi Muhammad di pangkuan, sebagaimana kemarin Fagir kabarkan dan ceritakan. Diusap kepala Rasulullah. Ketika diusap, Sayyidatuna Khadijah memandang Rasulullah yang tidur di pangkuannya. Saat tersebut air mata Sayyidatuna Khadijah tak kuasa terbendung, menetes dan menimpa ke pipinya Nabi Muhammad. Terbangun Nabi Muhammad. Ketika terbangun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidatuna Khadijah dan mengatakan, "Wahai Khadijah, kenapa engkau menangis? Apakah tangisanmu karena engkau menyesal telah menikah denganku, wahai Khadijah?" Diusap air mata Sayyidatuna Khadijah dan mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai kekasihku, wahai kekasih Allah, demi Allah, aku menangis bukan karena aku menyesal telah menikah dengan engkau, tetapi aku menangis, aku teringat dulu ketika aku memiliki harta, aku dipandang oleh orang lain, banyak orang yang mengambil keutamaan daripada aku berniaga dan lain sebagainya. Saat tersebut aku berikan semuanya untuk engkau, wahai Nabi Muhammad. Dan saat ini aku menangis karena aku bingung apa yang bisa aku berikan untuk perjuangan engkau, wahai Rasulullah. Aku sudah tidak memiliki harta apapun, aku sudah tidak punya apa yang bisa aku berikan dan aku sumbangkan untuk perjuangan agamamu ini, wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, wahai kekasihku, kekasih Allah, jika engkau menanyakan apakah aku menyesal, demi Allah, andai kata nanti aku meninggal dunia dan jasadku telah dikubur,
saat tersebut engkau sedang berdakwah dan engkau tidak mendapati bekal, engkau tidak mendapati yang namanya suatu hal untuk menyeberangi suatu lautan, engkau mungkin akan menjadi suatu lautan, engkau tidak mendapatkan rakit untuk menyeberangi engkau ke dalam tempat tersebut, maka ya Rasulullah, gadilah kuburanku, kau ambil tulang belulangku, rakitlah dari tulang belulangku sebagai rakitan atau sampang atau perahu yang bisa kau seberangi, dan kau bisa melewati daripada perjalanan dakwahmu. Dan jika misalkan tulangku laku dijual di pasar ya Rasulullah, kau jual tulang tersebut dan kau belikan suatu hal yang kau butuhkan untuk perjalanan dakwah engkau ya Rasulullah. Nabi Muhammad SAW mendengarkan cerita tersebut, beliau tersontak kaget, begitu setianya. Kalau kita mau lihat wanita yang setia, lihat Sayyidatuna Khadijah, yang gak pernah sedikit pun membuat Nabi Muhammad sedih, membuat Nabi Muhammad risau, membuat Nabi Muhammad gundah, membuat Nabi Muhammad galau, atau apapun itu karena perbuatannya. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat, ketika detik-detik Sayyidatuna Khadijah beliau mau meninggal dunia atau masa sakitnya beliau, sampai dikatakan dalam riwayat Sayyidatuna Khadijah itu sudah tidak mampu untuk bersenyum lagi, saking parahnya sakit yang menimpa beliau. Tidak bisa tersenyum, tidak bisa menampakkan senyumnya. Ketika itu Sayyidatuna Khadijah sedang bercakap dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Dipeluk Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, menangis Sayyidatuna Khadijah. Ditanya sama Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, wahai ibuku, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau sedih? Apa yang membuat engkau sedih wahai ibuku? Wahai Fatimah, umurku mungkin sudah tidak lama lagi. Aku sudah merasakan sakit yang begitu luar biasa. Aku sudah memikirkan kebahagiaan daripada ayahmu Rasulullah SAW. Aku memikirkan wahai Fatimah, kalau misalkan aku meninggal dunia nanti siapa yang menyiapkan makanan, yang menyiapkan baju, yang menyiapkan kebutuhan daripada ayahmu dan suamiku wahai Fatimah. Aku mikirkan itu semua wahai Fatimah. Aku khawatir nanti ayahmu dalam keadaan yang susah, karena aku sudah tidak ada di sampingnya lagi wahai Fatimah. Sakitnya masih memikirkan suaminya, sakitnya masih memikirkan daripada kebahagiaan dan kebutuhan suaminya. Maka Sayyidatuna Fatimah menyenangkan, mengembirakan hati ibunya yang sedang sakit. Beliau mengatakan, wahai ayahku, wahai ibuku, kau tidak usah khawatir, insyaallah aku yang akan meneruskan dan aku yang akan mengurusi semua kebutuhan daripada ayah-ayahku. Makanya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra itu diberikan julukan Ummu li abiha, ibu untuk ayahnya. Ummu li abiha, ibu untuk ayahnya. Kenapa? Karena semua kebutuhan Nabi Muhammad setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijah semuanya diurus oleh putrinya Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya Sayyidatuna Fatimah adalah putri yang paling dicinta dan disayang oleh Rasulullah. Hadirin wa ikhwani wa akhwati rahimakumullah, khususnya para wanita-wanita salihah. Ketika ketika Sayyidatuna Khadijah sedang bercakap dengan Fatimah Az-Zahra, saat tersebut Sayyidatuna Khadijah untuk senyum pun merasakan susah dan sulit. Untuk senyum berbicara merasakan susah dan sulit. Tak lama kemudian pintu rumah daripada rumah Sayyidatuna Khadijah diketuk dengan pelan, dengan ketukan. Sayyidatuna Khadijah seorang istri yang salehah. Dia memiliki firasat itu ketukan adalah berasal dari suaminya. Apa dia kalau Sayyidatuna Khadijah? Sayyidatuna Khadijah mengatakan kepada Fatimah Az-Zahra, wahai Fatimah, tolong segera angkat daripada tubuhku. Kau ganjal pundakku dengan lututmu agar aku bisa terlihat tegak di hadapan ayahmu. Senyum pun sudah susah, masih mengatakan kepada putrinya tidak bermanja-manja, wahai suamiku aku sakit, wahai ayah aku sakit, tidak. Tapi beliau mengatakan, wahai Fatimah, bangunkanlah aku, tegakkanlah aku dan ganjalah dengan lututku agar aku bisa
menghadapi ayahmu dalam keadaan berdiri tegak. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Datang Nabi Muhammad. Ketika dibuka pintu, rumah Nabi sangat sederhana, tidak besar, tidak megah. Ketika masuk, Nabi melihat Sayyidatuna Khadijah memaksakan untuk senyum. Dan di belakang itu ada Sayyidatuna Fatimah lagi nahan lututnya. Dipaksakan untuk senyum. Ketika tersenyum, Sayyidatuna Khadijah ditanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidatuna Khadijah, "Wahai istriku, aku melihat engkau dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Baik, kalau begitu aku izin keluar lagi buat melanjutkan dakwah daripada dakwahnya Nabi Muhammad." Sayyidatuna Khadijah enggak mau kelihatan muka yang susah, enggak mau melihatkan wajah tampak sakitnya. Nabi Muhammad keluar, baru beberapa langkah mungkin keluar. Enggak lama Sayyidatuna Khadijah setelah melepas senyumnya, ada dua riwayat Sayyidatuna Khadijah meninggal di dalam pangkuannya, ada yang mengatakan Sayyidatuna Khadijah meninggal di pangkuannya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ketika Sayyidatuna Khadijah melihat Nabi Muhammad sudah keluar berbalik tangan, enggak lama kemudian ternyata senyum yang ditampakkan kepada Rasulullah adalah senyum terakhir Sayyidatuna Khadijah. Saat tersebut Sayyidatuna Khadijah beliau meninggalkan dunia ini dan menutup matanya untuk selama-lamanya, dan Fatimah membaringkan kemudian menyusul ayahnya dan mengatakan, "Wahai Aba, wahai ayah, sesungguhnya ibuku, istrimu, Ummuna Khadijah telah tiada." Nabi datang langsung menemui Sayyidatuna Khadijah. Ternyata betul, senyum yang diberikan terakhir tadi adalah senyum akhir daripada Sayyidatuna Khadijah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, begitu cintanya Nabi kepada Sayyidatuna Khadijah sampai suatu ketika setelah wafatnya beliau, setelah beliau tinggal di Madinah, ada seorang perempuan yang tua sekali. Dia datang ke rumah Rasulullah. Nabi ingat bahwasanya perempuan tua itu adalah sahabatnya Sayyidatuna Khadijah. Dibawa ke rumah rumah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk, ada Sayyidatuna Aisyah. Sampai Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Rasulullah, itu perempuan ajuzah itu siapa? Begitu kau menghormatinya, kau berikan sorbanmu, kau berikan peruntukan dia duduk di tempat yang begitu luar biasa, kau jamunya sangat luar biasa." Apa kata Rasulullah? "Wahai Aisyah, fa innaha sadiqatu Khadijah." Sesungguhnya dia itu adalah teman sahabatnya Khadijah. Nabi enggak pernah melupakan jasanya Sayyidatuna Khadijah. Nabi enggak pernah melupakan jasanya Sayyidatuna Khadijah. Makanya Sayyidatuna Khadijah itu adalah wanita yang paling dicintai, yang paling disayang, yang paling berada di dalam hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin rahimakumullah, di antara kekhususan Sayyidatuna Khadijah yaitu beliau mendapatkan kenikmatan bahwasanya seluruh anak-anaknya Rasulullah kecuali Sayyidina Ibrahim alaihissalam adalah seluruhnya berasal daripada rahimnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra. 6 putra-putri Nabi semuanya berasal daripada Sayyidatuna Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Di antaranya anak yang pertama adalah Qasim. Qasim itu adalah akbarul aulad, anak yang paling besar daripada anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidatuna Khadijah. Bahwasanya dikatakan Sayyidina Qasim, makanya Nabi Muhammad dijulukan Abul Qasim, bapaknya Qasim. Bahwasanya dikatakan Sayyidina Qasim itu beliau itu meninggal yang pertama kali, anak yang meninggal daripada anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah Sayyidina Qasim.
Nabi Muhammad berikan kunyah Abul Qasim. Yang kedua Abdullah, disebut juga Abdullah dengan Tahir karena beliau lahir dalam keadaan sudah Islam. Wa mata sagiran, meninggal juga dalam keadaan kecil. Anak yang ketiga, putri yang ketiga adalah Zainab, yaitu anak perempuan yang paling besar. Dilahirkan sebelum Nabi SAW diutus menjadi Rasul, sebelum bi'tsahnya Nabi Muhammad. Beliau dinikahkan dengan Abu As ibn Rabi, wa kana aslamuha wa hijratuha qabla aslamihi wa hijratihi, wa tufiyat fi awal al-'am 8 min hijrah al-Mustafa. Meninggal pada tahun ke-8 hijrahnya Nabi SAW. Namanya Zainab. Diwafatkan, dikuburkan fi jannatil baqi, yaitu di pemakaman Baqi di Madinah. Kemudian yang keempat Ruqayyah, yang kelima Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang juga dinikahkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi Ruqayyah, Ummu Kulsum itu dinikahkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian yang keenam putri tercintanya beliau yaitu Al-Fatimatul Zahra, yang digelar dengan Al-Batul Az-Zahra, ibu daripada Hasan dan Husain, Ahlur Ridha wa zawjatul Imam Ali Al-Murtada, istri daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhum wa ardhah. Dan beliau adalah seorang wanita yang tadi diberikan julukan Ummu li Abiha, ibu untuk ayahnya. Kenapa? Karena yang mengurusi seluruh urusan Nabi Muhammad, dari mulai Sayyidatina Fatimah Zahra kecil, masih umur di bawah 10 tahun, beliau sudah mengurusi kebutuhan daripada ayahnya. Dan beliau begitu dicintai oleh Rasulullah karena beliau memiliki fisik yang enggak jauh beda dengan Rasulullah. Kecantikan, akhlaknya, budi pekertinya, keilmuannya, kesabarannya, kezuhudannya, seluruhnya mirip dengan ayahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, itu semua 6 putri daripada putra-putri Nabi yang berasal daripada Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha wa radhiyallahu anhum ajma'in. Dan juga di antara keunggulan Sayyidatuna Khadijah, bahwasanya Sayyidatuna Khadijah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yansa abadan, enggak akan pernah melupakan jasanya daripada jasa Sayyidatuna Khadijah. Dan Nabi SAW begitu menjaga seluruh keluarga dan seluruh perjanjian dan seluruh yang terkait dengan Sayyidatuna Khadijah. Karena begitu dicintainya Sayyidatuna Khadijah, apapun yang terkait dengan Sayyidatuna Khadijah selalu didahulukan. Pernah suatu ketika Nabi SAW menyembelih kambing, dibagi-bagi semua, bagian semua. Nah, ketika tergirir sudah dibagi-bagi, sudah dipotong-potong, yang dikhususkan pertama kali adalah saudara-saudara dan juga sahabat-sahabatnya Sayyidatuna Khadijah. Karena memori Sayyidatuna Khadijah bersama Nabi itu begitu sangat lama sekali. 25 tahun Nabi bersama Sayyidatuna Khadijah. Bukan waktu yang sangat singkat, bukan waktu yang sangat pendek, tapi waktu yang sangat banyak. Dan mulai dari posisi Sayyidatuna Khadijah paling atas sampai beliau habiskan seluruh hartanya untuk Nabi Muhammad. Dari beliau punya semua segala-galanya sampai seluruhnya habis diberikan kepada Rasulullah. Dan waktu dikatakan juga Sayyidatuna Khadijah itu meninggal dalam keadaan yang belum makan, saking luar biasanya perjuangan Nabi di awal-awal Islam. Maka oleh sebab itu bersyukur yang seperti ini harus dijadikan contoh, yang jadikan suri tauladan untuk kita semua, yang dijadikan sebagai sosok idola kaum wanita. Kan Sayyidatuna Khadijah itu Nabi saking cintanya, Nabi Muhammad mengatakan laqad ruziktu hubbuha fa ana uhibbu man yuhibbuha. Aku ini telah diberikan rezeki mencintai Sayyidatuna Khadijah. Kecintaan Sayyidatuna Khadijah diberikan oleh Rasulullah SAW. Fa ana ahabbu man yuhibbuha. Nabi Muhammad mengatakan, dan aku ini cinta
kepada orang yang mencintai Sayyidatuna Khadijah. Shallu ala Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, ikhwani rahimakumullah, ayo pelajari sejarah-sejarah Nabi Muhammad. Pelajari tentang akhlaknya Nabi Muhammad. Ini akhlaknya ahli baitnya Nabi Muhammad. Akhlak yang dibawa oleh Rasulullah, bahwasanya apapun yang mereka bawa, apapun yang mereka kerjakan semata-mata hanya untuk menyenangkan dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terlihat dari cerminan kisah Sayyidatuna Khadijah yang begitu luar biasa, yang begitu sangat agung, bahwasanya semuanya beliau lakukan hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah dan mendapatkan ridhonya baginda Nabi Muhammad. Makanya enggak salah dan sangat pantas kalau Sayyidatuna Khadijah diberikan julukan Sayyidatun Nisa fil Alamin, pimpinan ratunya kaum wanita untuk orang-orang yang mukmin. Siapa beliau? Sayyidatuna Khadijah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Mudah-mudahan dengan mendengar sedikit manaqib Sayyidatuna Khadijah, kita semua menambah kecintaan kepada beliau. Dan sebagaimana Habib Ahmad bin Umar bin Smith mengatakan, inda dzikri salih tanzilu rahmah, ketika kita duduk menyebut nama orang saleh, Allah turunkan rahmat. Mudah-mudahan dengan menyebut nama beliau, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang mendapatkan ridhonya Allah, dan kita digerakkan oleh Nabi, dan kita termasuk orang yang mencintai Sayyidatuna Khadijah. Dan keuntungan yang mendapatkan cinta Sayyidatuna Khadijah atau mencintai Sayyidatuna Khadijah, yaitu dia dikatakan oleh Nabi, wa ana uhibbu man yuhibbuha, aku mencintai orang yang mencintai Sayyidatuna Khadijah. Semoga dengan kita mencintai Sayyidatuna Khadijah dan menyebut nama Sayyidatuna Khadijah, kita pula mendapatkan kecintaan daripada baginda Nabi Muhammad. Amin amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, mungkin ini sedikit cerita yang bisa kami jelaskan di hari ke-12 ini, dan insyaallah besok masih kita menjelaskan bab yang terkait tentang puasa atau tentang keutamaan fadail puasa dan fikih yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Kita bacakan suratul Fatihah dengan niat hadiahkan secara khusus untuk Rasulullah dan juga untuk Sayyidatuna Khadijah, dan khususnya kita minta juga untuk orang tua kami Sayyidina Habib Hamzah bin Asgab. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, kebaikan, dan juga diangkat segala macam kesusahan yang ada pada diri beliau, dan khususnya kita semua Allah Subhanahu wa taala matikan dalam keadaan cinta dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Al-Fatihah al-Hadiniyah wa bi kulli niyatin salihah kama aslafana wa ajdaduna aslafana wa nuhdihi khas li sayyidina Rasulullah wa zawjatuha wa zawjatihi, yani ummuna Khadijah kubra wa jami'i azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, وفاطمة الزهراء وأمها وابنهما وذريتهما وأبوها وابنهما وذريتها وأبوها وأمها وابنهما وزوجها وجميع ما تعالى بالنبي وفاطمة الزهراء وهجساء وسيد محمد بن المالك ورسوله ومنية إن الله سبحانه وتعالى الأمور سيد والده حمزة بن عاصم لحادة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.